Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lain usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo membantah melakukan jual beli jabatan perangkat desa. Sudewo juga mengaku bahwa dirinya menjadi korban. Soal dipercaya atau tidak melaksanakan rencana pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMN, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah? Enggak, sama bukan sekali. dari gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di... Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Sementara itu, warga Pati menggelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Warga mendesak KPK mengusut tuntas permasalahan Sudewo sebagai biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo
sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Masa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi prihatin setelah KPK menangkap 2 kepala daerah yakni Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati Sudewo. Ia mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan mesin koreksi kepala daerah dan betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah yang sangat besar ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Belasan siswa laki-laki menjadi korban pelecehan seksual dilakukan guru SD negeri di Tangerang Selatan, Banten. Dari ponsel pelaku, polisi menemukan sejumlah foto siswa korban pelecehan pelaku. Polisi menangkap Yayat Priyatna, guru SD negeri di Rawabuntu, Tangerang Selatan. Oknum guru ini dilaporkan telah melakukan tindak asusila terhadap 13 siswa laki-laki. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Disita barang bukti handphone pelaku berisi foto anak-anak di media sosial pelaku. Ironis, dari pengakuan korban, diketahui pelaku telah melakukan tindak asusila sejak 6 bulan lalu. Terduga pelaku memang guru di sekolah itu, yaitu wali kelas. Ya. Wali kelas. Itu yang kita tahu. Untuk para korban, kita sudah melakukan pendampingan. Kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. Dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak, khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Pelaku kini masih diperiksa intensif di Mapores Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 orang siswi sekolah dasar menjadi korban aksi eksibisionis di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat dilecehkan, kedua korban mengalami trauma. Seorang pengendara sepeda motor berhenti di sebuah gang di Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Saat 2 orang siswi sekolah dasar melintas, pria itu tiba-tiba memamerkan alat vitalnya. Setibanya di rumah, ia pun langsung memeluk ibunya dengan ketakutan. Ia diduga trauma akibat aksi bejat pelaku. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, orang tua bersama warga setempat menyebarkan poster pelaku. Warga pun berencana lapor polisi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang, iNews melaporkan.